Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, and now I want to discuss about war from Islam. Alright guys, jadi gue akan ngebahas beberapa nama-nama perang yang ada dalam Islam, yang mana ketika Rasulullah dan para sahabatnya hendak ikut berperang, mereka juga pastinya berpuasa. Dan ada namanya salah satu perang yang mana perang ini dilakukan pada saat bulan puasa atau bulan suci Ramadan. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's check it out this video guys. Dari yang pertama gue akan ngebahas perang Badar. Perang yang mempunyai nama lain Ghazwah Badar Al-Kubra merupakan perang pembeda lantaran perang ini membawa kemenangan besar pertama bagi kaum muslimin. Perang yang menandai awal kejayaan Islam ini merupakan peperangan melawan kaum Quraisy, yaitu kaum yang sebelumnya menindas dan berperilaku buruk kepada orang-orang muslim. Saat perang terjadi, pasukan muslim yang berjumlah 313 orang melawan 1000 pasukan Quraisy. Jika dilihat dari angka pasukan yang bertarung, mungkin sangat sulit bagi kaum muslimin untuk memenangkan perang ini. Dan namun berkat kedisiplinan, bantuan para malaikat, serta mukjizat Allah, perang ini berhasil ditaklukkan oleh umat muslim dengan menghancurkan barisan-barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Perang yang berlangsung selama 2 jam ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Penaklukan kota Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang dengan nama lain Fatu Mekah ini juga dimenangkan oleh umat muslim. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan mereka bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perang ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada 10.000 pasukan muslim untuk tidak memulai menyerang sebelum diserang terlebih dahulu oleh pasukan Quraisy. Dengan dimenangkannya pertempuran ini, maka cita-cita umat muslim untuk menduduki kota Makkah menjadi terrealisasi. Dan pasca perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 pieces atau 360 buah. Pertempuran yang berlangsung di Palestina ini berawal dari ambisi Hulagu Khan atau bisa dikatakan Hulega, cucu Genghis Khan yang berniat menaklukkan Mesir dan Maghribi. Hulagu mengirim kurir untuk mengantarkan surat yang berisikan ancaman kepada Saifuddin Al-Quds selaku penguasa wilayah Mesir pada saat itu. Dan namun Sultan Quds menolak tunduk kepada kekuasaan Hulagu dan membalas ancaman tersebut dengan perlawanan. Dari pembalasan surat berisi ancaman tersebutlah perang akhirnya dimulai. Dan setelah bertempur habis-habisan, akhirnya perang yang terjadi pada 25 Ramadan tahun 658 Hijriah ini dimenangkan oleh Sultan Quds beserta dengan pasukannya. Kekalahan yang dialami oleh bangsa Mongol ini seolah melunturkan mitos mengenai kedikdayaan kaum Mongol yang takkan pernah terkalahkan dalam menaklukkan daerah Islam. Pertempuran yang dikenal dengan Perang Pembebasan Palestina ini terjadi di Lembah Hittin, Palestina. Pertempuran Hittin adalah bagian penting dari periode sejarah Perang Salib. Pada perang ini, pasukan muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib dari kerajaan Yerusalem. Dalam memenangkan pertempuran ini, Salahuddin membuat dan menjalankan strateginya dengan benar serta tepat. Strategi yang dijalankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah dengan memancing pasukan pimpinan Gaidal Lakshinan, yaitu tentara Salib, untuk pergi ke sebuah lembah bernama
hitting. Dan untuk mengunjungi lembah tersebut, tentara salib harus menyeberangi lembah-lembah Galilea di tengah teriknya panas matahari pada saat itu musim panas. Dan kondisi tersebut membuat pasukan salib kelelahan karena membawa peralatan tempur yang sangat amat besar dan juga pasti berat. Dan di saat-saat itulah Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan pasukan kavaleri untuk membunuh tentara salib dari kejauhan. Dari strateginya itu, akibatnya tidak kurang dari 10.000 tentara salib binasa karena dikepung oleh pasukan Salahuddin dan berhasil dimenangkan pertarungannya. Pertempuran yang memanas di sekitar sungai Guadalete di wilayah paling selatan Al-Andalus ini terjadi pada tanggal 19 Juli 711 Masehi atau tepat pada 28 Ramadan 92 Hijriah. Dan perang ini berlangsung antara pasukan Tariq bin Ziyad dan melawan pasukan Viziafatik Raja Roderick. Pertempuran ini merupakan misi dari Tariq selaku jenderal dari dinasti Umayyah untuk menaklukkan wilayah Andalusia. Tariq yang membawa 12.000 pasukan melawan pasukan kerajaan Visigoth dan yang dipimpin oleh Raja Roderick dengan jumlah pasukan sebanyak 40.000 orang. Kuantitas tidak menentukan kualitas. Pertempuran ini dimenangkan oleh Tariq dan pasukannya yang hanya berjumlah sepertiga dari jumlah pasukan Raja Roderick. Dan dengan kemenangan yang diperoleh oleh Tariq dan pasukannya, agama Islam mulai menyebar di tanah Eropa sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar Kristen. Dan kemenangan ini juga membuat agama Islam bertahan selama 8 abad di wilayah Andalusia. Oke, dari beberapa sejarah atau beberapa cerita-cerita yang singkat yang gua kasih tahu kepada kalian semua. So guys, ini adalah suatu hal yang penting, sejarah yang penting untuk kita bisa ingat dan kita pelajari. Dan ada yang namanya ketika berperang itu kita harus diwajibkan untuk berpuasa, dan kita harus berpuasa untuk bisa melawan para musuh-musuh kita. Dan ketika gua membahas peperangan ini yang udah gue rangkum, yang udah gue tulis sedemikian rupa, dan jujur gue bukan hanya dari otak gue aja, enggak, tapi memang jujur gue juga ngambil dari beberapa artikel-artikel di internet agar gue bisa mendapatkan referensi gitu ya, agar bisa gue mendapatkan ide-ide yang lain. So guys, dari beberapa nama-nama perang yang udah gue sampaikan, mana perang yang menurut lo sangat amat seru atau yang menjadi favorit bagi lo? Oke, guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto pamit undur diri. Bye bye.